Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada the one of the ranking in the world, is the best man leader of the leader. He take the that situation. Arni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang saya ta'zimi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sejenak mengingat sejarah. Pada zaman dahulu kala, dunia selalu diguncangkan, digemparkan oleh yang namanya pemuda. Apa? Pemuda. Nabi-nabi terdahulu alaihi wassalatu wassalam, di usia mudanya beliau sudah berani, beliau sudah menjadi pribadi yang baik, sudah menjadi pribadi yang hebat di usia mudanya. Bahkan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam, di usia mudanya beliau sudah berani menentang Raja Namrud dan para penyembah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim dihukum dengan hukuman dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala selama 40 hari. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Kemudian ada lagi contoh pemuda-pemuda yang hebat. Mereka bukan nabi, tetapi hidup di zaman nabi. Siapa lagi kalau bukan Ashabul Kahfi? Mereka adalah sosok pemuda yang hebat, sosok pemuda yang teguh dalam mempertahankan keimanannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan telah ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah sosok pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan telah kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nabi kita, teladan kita, pemuda dari segala pemuda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di usia mudanya beliau sudah banyak sekali menggoreskan tinta emas. Bahkan di usia mudanya beliau sudah menyandang gelar Al-Amin, yakni orang yang terpercaya. Betapa pentingnya sosok pemuda. Ada dua sebab pentingnya sosok pemuda. Yang pertama, adanya energi untuk mendukung potensi. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser kaki anak Adam dari sisi rohnya pada hari kiamat hingga ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia gunakan.
anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa ia belanjakan. Wa mada alima fima amila, dan tentang ilmu apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Salah satu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat yaitu tentang an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Masa muda adalah masa emas, masa yang indah, masa yang banyak sekali mendatangkan kenikmatan, hanya sekali tidak akan kembali. Kan tidak mungkin ya Pak, Bu, tetangga kita yang umurnya sudah 70 tahunan, besoknya kembali lagi muda, tampil kece kayak ABG, pakai cinglet cino sambil makan cireng, cibuk cibai, cimicilok, cinta, cireng tahu. Gak mungkin. Masa muda adalah masa sih gak disyukuri. Mumpung kulit masih kencang, penglihatan masih kontras, pendengaran masih jelas, otak masih encer, otot masih kekar, semuanya it's okay. Kan kalau udah tua beda lagi ya Bu. Orang tua kujur, makannya sering bubur, jalannya ngelantur, bicara kadang ngawur, agak susah diatur, kadang susah tidur, mata kabur, uban-uban bertabur, pipi kendur, giginya banyak yang gugur. Masya Allah. Marilah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masa tua yang menyedihkan. Allahumma na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Amin. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Poin yang kedua tentang sebab pentingnya sosok pemuda, yaitu pemuda sebagai generasi penerus. Ketika bulan Safar 11 Hijriah, kaum muslimin akan melawan pasukan kaum Romawi, terjadi peperangan. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usamah bin Zaid yang masih muda, yang dijadikan sebagai komandan pasukan perang. Padahal ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab yang usianya lebih tua, yang pengalamannya lebih banyak, yang lebih pintar dalam mengatur strategi perang. Tetapi mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja memilih Usamah bin Zaid yang dijadikan komandan pasukan perang? Jawabannya sangat jelas, tujuannya sangat tepat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memperlihatkan kepada kita, sedang menunjukkan kepada kita potensi yang dimiliki oleh pemuda, serta Rasul pun sedang mencetak generasi perjuangan kaum muslimin. Akhir kisah, kaum muslimin dapat memenangkan peperangan tersebut di bawah komando Usamah bin Zaid yang masih muda. Seandainya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu tidak memilih Usamah bin Zaid yang dijadikan komandan pasukan perang, pasukan kaum muslimin terus saja dipimpin oleh yang tua, terus dipimpin oleh yang senior. Lalu kapan yang muda akan belajar memimpin? Yang muda akan terlihat potensinya jika tidak diuji coba. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi berusahalah menjadi lebih baik lagi dari orang tua kita sebelumnya. Jika orang tuanya dosen, anaknya jadi rektor universitas. Orang tuanya buruh tani, anaknya juragan sawah. Orang tuanya perwira utama, anaknya perwira tinggi. Orang tuanya punya istri satu, anaknya punya istri setia, Bapak. Masya Allah. Oleh karena itu, menjadi generasi muda, menjadi penerus bangsa tidak cukup hanya mempunyai ilmu, memimpin organisasi, memimpin sebuah kepemimpinan. Tidak cukup. Karena menjadi penerus bangsa harus dibekali
oleh akhlak yang baik, akhlakul karimah. Maka kita sebagai pemuda-pemudi harus mencontohkan akhlak yang baik kepada masyarakat sekitarnya. Inna fi yadi syubban amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda lah baik dan buruknya umat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Khutna sofa da'ma kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.